Pemirsa, video viral lainnya diunggah oleh akun Lampung Geh News. Video itu memperlihatkan kehebohan suasana di pasar malam lapangan Sriwijaya, Weikanan, Lampung akibat wahana ontang-anting yang tengah dinaiki penumpang ambruk saat berputar. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat insiden itu. Menurut Kapolsek Baradatu Weikanan, Kompol Edi Saputra, korban luka berat dialami oleh 1 orang, sementara sejumlah pengguna wahana ontang-anting lainnya mengalami luka ringan dan sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Meski tak ada korban jiwa, polisi sudah memasang polis lain di TKP dan pasar malam itu ditutup untuk sementara. Hingga kini pihak Polsek tengah melakukan penyelidikan lewat keterangan sejumlah saksi dan kondisi ontang-anting saat dioperasikan. Diduga ada unsur kelalaian oleh operator wahana sehingga ontang-anting yang diduga tidak layak dioperasikan itu dipaksa berputar tanpa mempedulikan keselamatan penumpang. Kalau di wahana kayak gitu harus lihat situasi, harus lihat tempatnya, terus juga biasanya kalau bawa anak-anak kecil itu kan bahaya banget ya kalau misalnya ada kejadian kayak tadi ambruk atau apapun itu kayak harus beneran dicek baik-baik dulu. Pastinya turut prihatin ya karena kejadian tersebut mungkin yang datang inginnya bersenang-senang atau sementara lagi ada di kesenggangan waktu ingin isi waktu luang tapi ternyata terjadi bencana seperti itu, pastinya sangat disayangkan dan turut prihatin juga. Aktris Nirina Zubir akhirnya bisa bernafas lega. Drama panas dalam sidang kasus mafia tanah yang ditujukan komplotan mafia tanah pimpinan Riri Kasmita, mantan ART ibundanya, akhirnya berakhir manis bagi Nirina. Istri Ernest Fardian Syarif itu berhasil mendapatkan 6 sertifikat hak milik atau SHM senilai 17 miliar lebih yang sempat berpindah tangan secara ilegal ke pihak Riri Kasmita. Bersama Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN, Nirina mengimbau masyarakat agar jangan takut berhadapan dengan mafia tanah. Lalu benarkah demi keamanan, Nirina meminta dibuatkan sertifikat tanah elektronik kepada pihak BPN? Teman-teman sekalian, hari ini saya baru saja menyerahkan secara langsung 2 sertifikat kepada keluarga Mbak Nirina Zubir sebagai kelanjutan dari sengketa permasalahan tanah yang dialami oleh keluarga sejak tahun 2018. Untuk yang namanya mafia tanah, sekarang ini lagi ingin digebuk mafia tanah. Jadi jadikan Nirina ini adalah sebagai lambang bahwa kita bisa meraih kembali hak milik kita. Kita benar, kita punya buktinya, jangan pernah takut untuk menyuarakan. Kembali lagi, Nirina di sini adalah sebagai saksi, sebagai bukti juga bahwa kita bisa meraih kembali hak milik kita. Kemarin ini kan kita menyebutkannya 4 gitu kan, yang sisanya, yang pertama kan 4, sisanya kemarin kita mengatakan 4 karena 4 itu sudah dipecah dari yang aslinya adalah 2. Jadi total sertifikat yang kami miliki sebenarnya adalah 6. Kalau sudah punya surat sertifikat tanah hak milik, jaga baik-baik karena bisa saja dipalsukan. Tadi canggih cara-caranya, suka di luar dari yang kita bayangkan begitu. Nah, yang spesial kali ini juga diserahkan bentuknya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini lebih aman karena sudah masuk langsung ke dalam database, bisa diakses oleh siapapun sehingga jauh lebih sulit untuk diduplikasi, dipalsukan.
5 tahun berjuang merebut aset keluarganya, Nirina harus jatuh bangun melawan Riri Kasmita yang dibantu Endrianto, suami mantan ART asal Palembang itu. Bahkan Riri dan suaminya serta 3 pegawai notaris yang turut mengubah kepemilikan 6 SHM secara ilegal sempat menggugat balik PT UN atau Pengadilan Tinggi Usaha Negara terkait 1 buah SHM yang sudah direbut Nirina pada awal 2024 lalu. Riri merasa SHM itu adalah miliknya. Namun setelah melalui persidangan yang alot di mana Nirina sempat emosi dan perang mulut dengan kuasa hukum Riri, akhirnya pemeran film Heart itu berhasil menang gugatan. Selain kalah di sidang PT UN, Riri juga kalah di tingkat kasasi terkait vonis 13 tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada dirinya. Dan sekarang tahap berikutnya, kami ini kan korban ya. Kami juga istilahnya, kami itu korban. Jadi kalau misalnya ada yang mau dituntut, ada yang mau digugat, jangan kami ini korban loh. Jadi kalau misalnya mau nuntut berikutnya lagi, khususnya buat mereka-mereka yang sudah membeli rumah atau surat tanah ini gitu loh, jangan gugat kami, gugatlah orang yang sudah menipu Anda, adalah Riri Kasmita berserta suaminya Endrianto dan juga oknum-oknum notarisnya yang sekarang sudah bebas. Harapan terbesar satu lagi nih, untuk pihak-pihak bank tidak melepaskan tanggung jawab yang harus mereka lakukan gitu loh. Mereka kan sudah mendapatkan dana yang dicairkan dari bank gitu kan, karena kan tadinya sertifikat yang pertama 4 itu sudah diagunkan ke bank. Nah, sudah diagunkan ke bank itu, semoga dari pihak-pihak banknya itu setelah kejadian walaupun surat sertifikatnya sudah dikembalikan ke kami, untuk tetap melanjutkan proses hukum yang adalah mereka-mereka yang sudah menerima dana dari bank itu sendiri. Siapakah mereka? Ya, Riri Kasmita, suaminya Endrianto, bukan saya gitu. Pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kembali menjadi perbincangan panas. Mereka sempat disebut kembali tersandung kasus hukum setelah terciduk turun dari mobil patroli polisi. Apakah Nia dan Ardi kembali terjerat kasus narkoba? Demikian pertanyaan sejumlah netizen. Usut punya usut, ternyata pasangan yang menikah pada 1 April 2010 silam ini menumpang mobil patroli polisi lantaran mobil mewah mereka mogok di jalan tol. Meski turun dari mobil polisi dengan sumringah dan mendapat perlakuan yang sangat baik dari pihak berwajib, Nia dan Ardi tak luput dari sindiran pedas netizen. Banyak yang mempertanyakan mengapa mobil mewah mereka bisa mogok di jalan tol, sementara Ardi diketahui sangat detail dalam merawat mobil karena menjadi member klub mobil mewah. Perseteruan Inara Rusli dengan Virgon Tambunan di ranah hukum akhirnya berujung damai. Kemarin siang Inara resmi mencabut laporan dugaan perzinahan yang diduga dilakukan Virgon dan Tenri Anissa. Pencabutan laporan itu sebagai tindak lanjut dari kesepakatan damai yang dilakukan Inara dan Virgon yang sudah menandatangani notulen perdamaian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 13 Mei lalu, memberikan bukti kesepakatan damai itu ke Polda Metro Jaya sebagai syarat pencabutan laporan. Menindaklanjuti yang minggu lalu telah saya lakukan, yaitu permohonan pencabutan laporan polisi. Hari ini Mbak Inara dipanggil selaku pelapor untuk memberikan klarifikasinya dalam bentuk berita acara serta menandatangani berita acara bahwa dipastikan masalah laporan polisi yang telah dibuat Mbak Inara benar-benar dicabut, bukan hanya sepihak atau dari surat yang kami ajukan sebagai lawyer. Karena kita udah sama-sama sepakat untuk menandatangani notulen pada tanggal 13 Mei. Pada tanggal 13 Mei kita udah sepakat untuk sama-sama menandatangani notulen, yang mana di sana juga udah terlampir akta perdamaian kami berdua di pengadilan negeri. Jadi ya sesuai dengan kesepakatan berdua, kami ingin sama-sama untuk mencabut laporan polisi. Tapi ada persyaratannya nggak Pak, mungkin ketika Berdamai gitu.
pasti ada. Cuman ada hal-hal yang memang kita nggak bisa habis. Mbak Inara termasuk perjanjian pencabutan laporan TNB kepada kakak nggak sih kak? Insya Allah sih. Dia juga tak termasuk itu kak perjanjiannya? Nggak, dalam perjanjian tersebut tidak dibahas mengenai hal Tenri ya. Cuman yang saya dengar katanya juga pihak sana juga mau mencabut juga. Berarti ini juga termasuk sama Tenri kan cabut laporannya karena berbarengan. Ya artinya iya, karena kan laporan polisi itu kan dilaporkan sama Mbak Inara kan terlapornya kan ada dua pihak ya, artinya sekaligus semua. Selain Inara, Virgon juga resmi mencabut laporan dugaan akses ilegal yang juga dilayangkan ke Polda Metro Jaya dengan terlapor Inara Rusli yang saat itu masih berstatus istri Virgon. Laporan Virgon sempat dikecam netizen lantaran sebagai istri, wajar saja Inara mengakses handphone suaminya yang sudah mengaku selingkuh dengan Tenri Anissa dan diduga menguncurkan uang hingga 200 juta rupiah kepada gadis berusia 23 tahun itu. Akan tetapi, setelah setahun berseteru di ranah hukum, Inara, Virgon, dan Tenri merasa sudah lelah dan berusaha saling memaafkan. Tapi benarkah maaf Inara bukan berarti ia bisa melupakan kesalahan Virgon? Apakah perlakuan Virgon itu yang membuat Inara belum bisa move on untuk meretas cinta yang baru? Sementara Virgon sudah beberapa kali dikabarkan jalan bareng dengan sejumlah wanita. Alhamdulillah udah lega, udah clear juga, dan akhirnya aku bisa menemukan hari ini untuk bisa memberitahu dan menginfokan ke semua orang bahwa aku tidak membenarkan apa yang aku lakukan. Tapi tolong kalian juga harus bisa memfasilitasi orang-orang yang bernasib sama dengan aku, baik itu perempuan atau laki-laki yang memang sekali mungkin awam hukum, memfasilitasi mereka untuk supaya bisa mereka punya tempat untuk bercerita, untuk mengaspirasikan pendapat mereka dan mendapatkan keadilan mereka. Komunikasi dengan Pak Virgon sendiri seperti apa? Baik, Alhamdulillah baik. Perdatanya udah Udah selesai? beres kak? Perdata alhamdulillah udah selesai. Belum kak, yang soal royalti juga belum nanti? Oh sudah. Itu yang soal royalti sudah selesai? Sudah sama selesai. Virgon. Tinggal menunggu putusan kasasi aja. Tapi untuk masalah status inkrah sudah inkrah dan kami sudah tanda tangan notaris juga yang mana itu sudah bisa dijalankan dari kesepakatan tersebut tanpa harus menunggu keputusan dari ini kasasi. Sesuai dengan permintaan atau memang ada kesepakatan lain kak? Ada beberapa hal yang kita adjust lah.